Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arli Kurnia. Kali ini yang akan saya bagikan pada Anda adalah bagaimana caranya kita bisa menjual supaya bisa laris gitu. Karena beberapa hari kemarin pada saat saya live streaming ada seorang yang tanya sama saya, "Mas, pernah nggak sih Mas Arli itu jualan tapi barangnya nggak laku gitu ya?" Jadi saya ditanya, pernah nggak jualan nggak laku gitu. Saya ingat-ingat lagi selama pengalaman saya bawa produk dan kemudian saya jual, belum pernah nggak laku gitu ya. Belum pernah nggak laku, pasti laku insya Allah. Nah, saya akan bagikan resep untuk Anda. Sederhana sekali, ini resep yang sudah saya jalankan selama 21 tahun, sejak tahun 2000. Dan selama 21 tahun ini nggak pernah gagal. Apapun yang kita pegang pasti bisa laku. Nah, saya akan tunjukkan pada Anda dulu bagaimana sih kita bisa jualan tapi kok nggak laku gitu. Kenapa teman-teman jualan tapi nggak laku? Kenapa jualan kok nggak laris gitu ya? Ya, kita tahu sih memang sih hasil Allah yang menentukan. Tapi bagaimana ikhtiar kita harus ada ilmunya. Nah, sebetulnya simpel sekali. Mari kita flashback ke tahun 2000 yang lalu. 21 tahun yang lalu ketika saya menjual komputer gitu. Ada pengalaman menarik sekali ketika pertama kali saya bisa servis komputer ya. Saya bisa install Windows saat itu. Ketika diajari teman saya bisa install Windows. Terus saya ngomong ke semua orang. Beneran saya ngomong ke semua orang tentang 2 kalimat. Jadi karena saya bisa servis, bisa install, terus kemudian saya ngomong 2 kalimat, yaitu saya bisa servis komputer, kalau komputermu rusak, bilang saya. Kalimatnya adalah, saya bisa servis komputer, kalau komputermu rusak, bilang saya. Nah, meskipun seringkali kita canggung ya ngomong pertama kali, beneran ketika saya ngomong sama teman saya di kampus, dimanapun saya ketemu orang, saya ngomong, saya bisa servis komputer. Kalau komputermu rusak, bilang saya gitu. Ya sudah gitu aja gitu. Gitu terus. Saya nyebar pesan itu dari mulut ke mulut. Pertama ya takut, ragu, kayak gimana kayak. Tapi setelah 1, 2, 3 dan seterusnya, kita jadi terbiasa. Nah setelah terbiasa, maka terus menerus ya. Sehari, 2 hari, hari ketiga kalau nggak salah, ada seorang yang nyari saya karena waktu itu belum musim HP ya. Jadi salah satu temen di kampus ngomong saya, dicariin Pak Warsono, ngapain? Katanya komputernya rusak. Kan kemarin kamu bilang kamu bisa betulin. Oke. Akhirnya itu order pertama saya. Ketika itu saya betulin dan berhasil gitu ya. Terus akhirnya nyebar dari mulut lewat mulut bahwa saya bisa servis komputer. Hari itu meskipun saya kuliah di jurusan bahasa Inggris, tapi kalau saya kuliah itu nggak bawa kamus, nggak bawa buku tebel-tebel. Yang saya bawa itu ya tang, hard disk gitu ya. Obeng untuk buka komputer seperti itu, disket startup gitu ya. Nah, itu yang saya bawa pada saat saya masih kuliah. Kemudian ya ada satu cerita juga. Setahun kemudian ya saya buka rental komputer dan saya jual beli komputer. Terus ada sebuah informasi saat itu bahwa karena waktu itu yang terlaris ya komputer terbarunya Pentium 3. Ingat banget saya. Windowsnya Windows 2000 ya, Pentium 3. Nah, tetapi ada hal menarik, yaitu di kampus ternyata banyak sekali teman-teman yang budgetnya minim, tapi dia butuh bikin tugas, bikin makalah, bikin skripsi, yang mana dia butuh komputer yang penting bisa ngetik ya, komputer bisa ngetik itu ya berarti komputer-komputer 486 Pentium 1 itu ya. Nah, itu Windowsnya Windows 311 atau Windows 98 gitu ya, Windows 97B gitu. Nah itu yang komputer-komputer jadul kalau di Salatiga pada saat itu masih dicari. Ya budget antara 550.000 sampai 1 juta. Gitu. Kalau Pentium 3 kan baru itu ya harga 3,5 juta 4 juta. Nah itu yang second masih dicari ya, yang budgetnya rendah belinya itu. Kemudian kita cari barang dan komputer-komputer lama itu masih ramai, masih laris. Nah, ada beberapa orang selentingan saya lihat di diskusi ya bahwa di Jakarta itu banyak sekali komputer-komputer begitu dijual murah. Nah, kemudian pendeknya saya datang ke Jakarta, saya beli di Glodok waktu itu ya. Bingung juga saya ya, ngomong pada bahasa Cina gitu ya. Saya ke Glodok dapat komputer-komputer lama dengan harga 70.000 itu 1 CPU, bayangin aja ya. Saya naik travel tuh bawa CPU
Nggak cuma satu yang saya bawa, banyak CPU yang saya bawa, sampai sopir travelnya saya kasih duit gitu, karena kok banyak banget barangnya Mas gitu. Iya, tak kasih duit terus diem dia, diangkat aja gitu. Nah, sampai Salatiga terus kemudian saya punya barang dan saya jual. Ketika saya jual, saya cuman pakai brosur. Komputer multimedia second, harga 550.000, bisa setel musik, bisa ngetik, bisa ngeprint. Wow. Cuma itu Anda jangan ketawa. Memang itu ya, 550.000 sebulan habis barang saya dapat untung jutaan. Intinya apa? Intinya begini loh. Satu, temukan dulu kelebihan pada produk Anda. Apa satu hal, satu aja, jangan banyak-banyak. Apa satu hal yang bikin Anda yakin, yang bikin Anda tertarik untuk menceritakan kepada siapapun di dalam produk ataupun jasa Anda. Misalnya Anda jualan bakso. Kalau Anda jualan bakso, baksomu itu bakso apa? Gitu. Misalnya bakso sambal pete. Ya saya nggak tahu ya bakso pakai sambal pete enak apa enggak ya. Pastikan ada satu hal dulu yang menarik, apapun. Misalnya Klinos penghilang jamur kaca. Gitu ya. Jamur kaca hilang dengan mudah dan murah. Itu tak sebar pakai iklan, jeruet gitu ya. Pakai Klinos ngacir lagi gitu ya. Itu kalimat sederhana yang saya sebar jutaan kali dengan menggunakan iklan tentunya gitu ya. Pakai Google Ads saya. Itu saya sebar video itu gitu ya. Ya semakin banyak kita menyebar, maka semakin banyak orang yang pengen tahu itu produk apa sebetulnya dan kemudian cari tahu informasinya. Intinya kalimat sederhananya dulu Anda buat dengan menggunakan, Anda cari angle atau sudut pandang yang tepat ya untuk menceritakan produk Anda. Apapun, jualan bakso kah, atau Anda punya catering kah, atau Anda punya jasa cleaning, atau Anda punya bengkel gitu ya. Bengkel makmur gitu ya. Cepat bergaransi misalnya gitu ya. Nah, itu kemudian kalimat itu yang terus-menerus dipublikasikan. Intinya adalah kita harus tahu dulu angle apa yang kita bisa pakai untuk beriklan, kalimat apa yang kita bisa pakai untuk beriklan, dan kemudian iklan kan semampu Anda, sekuat tenaga sampai ada order gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi pertama kita cari angle dulu di dalam produk kita dan kemudian kita sebarkan sebesar-besarnya. Nah, itu. Yang kedua, resepnya adalah saya punya rumus gini. Saya itu kalau promosi, saya nggak pernah berhenti promosi sebelum laku. Kenapa begitu? Banyak orang yang ini, Mas, tolong dong saya dimotivasi gitu. Mas, saya sedang mencari motivasi gitu. Sebetulnya cukup sederhana, saudara. Kalau kita cari motivasi, nggak ada motivasi yang lebih powerful daripada profit. Jadi profit itu, keuntungan, terutama keuntungan pertama, itu adalah motivasi yang paling powerful. Sebelum Anda mendapatkan keuntungan pertama, jangan berhenti. Terus saja lakukan, promosikan. Anda bisa promosi sekarang itu ya di status WA. Anda bisa promosi itu di status WA itu bisa berkali-kali, bisa berhari-hari. Gitu, hari ini promosi, besok promosi lagi, terus saja gitu. Peduli amat orang mau ngomong apa. Kita jualan, yakin dong gitu. Wah, Arli baru butuh duit jualan terus gitu ya. Emang gue pikirin siapa nggak butuh duit sekarang? Gitu. Jadi simple aja, jangan dengerin orang lain. Yang penting Anda punya target. Yang penting laku dulu. Pada saat sudah laku pertama kali, rasanya itu luar biasa. Ya, laku pada saat pertama kali. Anda yang pernah jualan mungkin Anda pernah merasakan. Laku pertama kali itu rasanya luar biasa dan itu adalah motivasi terbesar. Kalau laku pertama kali Anda sudah merasakan feel good, maka Anda akan melakukan lagi dan seterusnya. Anda akan jadi terbiasa dalam menjual. Sederhana sekali. Pertama, cari angle yang tepat, kemudian sebarkan seluas mungkin, dan yang kedua, jangan berhenti sebelum laku. Cukup sederhana. Dan itu rumus yang saya pakai sudah 21 tahun sampai hari ini. Nah, itu yang masih saya jalankan. Kemarin kita luncurkan produk Klinos jamur kaca. Saya luncurkan, saya pakai di mobil-mobil saya. Dan kemudian habis gitu apa yang saya lakukan? Saya bilang sama karyawan saya, cari 3 mobil yang mau dibersihkan secara gratis.
Wah, langsung 1 hari itu langsung karyawan saya bersihin 3 mobil. Wah, mobil teman-temannya itu bersihin semuanya, kacanya gratis free. Wah, bersihin semuanya. Ketika sudah bersih, di shooting gitu, ada videonya, ya sudah, video itu upload terus. Anda bayangkan 1 hari launching gitu ya. 1 hari launching, itu yang saya lakukan. Saya sebelumnya ya, sebelum launching itu saya bersihin mobil saya, terus kemudian setelah itu kemudian saya pakai mobil-mobil orang itu kita bersihin ya, dan besoknya videonya saya uploadin, saya edit cepat, saya uploadin. Hasilnya apa? Dalam 1 hari produk di gudang itu habis, ludes, serius gitu. Besoknya kita harus kejar produksi. Nah, itu merupakan semangat yang terus-menerus kita cari pada saat kita meluncurkan produk baru gitu. Jadi kalau Anda hari ini, Mas, saya pemula, saya takut, saya malu, Mas, gimana caranya kita bisa laris? Ya udah, jangan terlalu banyak dipikirin strategi-strategi yang rumit-rumit gitu. Yang penting satu, temukan angle-nya dan sebar sebanyak mungkin yang Anda bisa. Pakai semua metode. Karena saya itu pakai Instagram, saya pakai YouTube, saya pakai Facebook, saya pakai iklan Facebook, saya pakai iklan Google, saya pakai apapun, saya pakai agen dan seterusnya, semuanya saya pakai. Yang penting apa? Nyebar cepat, sebesar mungkin. Ya, sampai apa? Sampai ada order. Begitu ada order, wah, kita semangat, berarti it works gitu ya. Seperti itu. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu ilmunya cukup sederhana, 2 rumus. Saya ulang sekali lagi. 1, Anda cari angle di produk Anda yang akan Anda sebar kalimatnya. Yang kedua, jangan pernah berhenti sebelum berhasil, jangan pernah berhenti sebelum laku. Itu aja. Saya pernah jualan penghemat BBM, pertama kali saya jual itu, saya keluar rumah, saya jual sampai laku. Saya ketemu berapa orang, saya nggak ngitung. Yang penting saya ketemu orang, saya cerita, ketemu orang, saya cerita, ketemu orang, saya cerita. Kemudian ada yang kasihan sama saya, terus produk saya dibeli. Ya, dari situ saya merasa, oh, bisa juga ya laku ya gitu. Dan besoknya kita lakukan lagi, dan seterusnya. Jangan berhenti sebelum laku. Itu resep yang paling handal sampai hari ini. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.